Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfadia Haura Putri, mahasiswa IAIN Parepare, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah dengan NIM 2420203861211050. Pada video ini, saya akan membahas model keseimbangan makroekonomi Islam, khususnya pasar barang dan pasar uang dalam model ISLM Islami. Baik, langsung saja. A. Pengertian pasar barang dan pasar uang dalam model ISLM. Pasar barang dalam model ISLM adalah pasar yang membahas keseimbangan antara jumlah barang dan jasa yang diproduksi dengan permintaan masyarakat, konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Sedangkan pasar uang adalah pasar yang menunjukkan keseimbangan antara permintaan uang oleh masyarakat dan penawaran uang oleh bank sentral. Kondisi keseimbangannya digambarkan melalui kurva LM. B. Keseimbangan pasar barang dan kurva IS. Keseimbangan pasar barang terjadi saat dengan perumusan Y sama dengan C plus I plus G, menunjukkan total produksi sama dengan total permintaan. Kurva IS menggambarkan hubungan antara pendapatan dengan simbol Y dan suku bunga dengan simbol I. Setiap titik pada kurva IS menunjukkan pasar barang dalam keadaan seimbang. Kurva IS berslope negatif. Suku bunga turun, investasi naik, pendapatan meningkat. C. Keseimbangan pasar uang dan kurva LM. Pasar uang menunjukkan hubungan antara jumlah uang yang beredar dan permintaan uang. Permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan dengan simbol Y dan tingkat suku bunga dengan simbol R. Keseimbangan pasar terjadi saat penawaran uang sama dengan permintaan uang. Kurva LM menggambarkan kombinasi tingkat suku bunga dengan simbol R dan pendapatan dengan simbol Y, yang membuat pasar uang seimbang. Kurva LM berlaku naik atau positif. D. Keseimbangan kurva ISLM. Titik perpotongan kurva IS dan LM. Pasar barang dan pasar uang seimbang bersamaan. Menentukan pendapatan dengan simbol Y dan suku bunga dengan simbol R. Keseimbangan berubah jika ada kebijakan fiskal dan moneter. E. Pasar barang dan perspektif Islam. Tempat pertukaran barang dan jasa sesuai prinsip syariah. Tujuan pemenuhan, kebutuhan dan kemaslahatan, bukan eksploitasi. Prinsip utamanya halal, tanpa riba, ghorar, dan maisir. Menjunjung kejujuran, keadilan, dan kerelaan. Atau disebut dengan antara din. Harga terbentuk wajar tanpa penimbunan atau ihtikar. F. Permintaan uang pada perspektif Islam. Uang bukan komoditas, tetapi alat tukar. Permintaan uang didorong oleh A. Transaksi, kebutuhan konsumsi dan produksi halal. B. Berjaga-jaga, antisipasi kebutuhan mendesak. C. Investasi produktif, bukan spekulasi. Dilarang penimbunan atau iktinas dan spekulasi maisir tidak berbasis bunga atau riba. G. Keseimbangan pasar barang dan pasar uang dalam perekonomian Islam. Pasar barang seimbang saat produksi dengan perumusan Y sama dengan C plus I plus G. Konsumsi dan investasi berbasis nilai halal dan sektor real. Pasar uang tanpa riba, uang untuk transaksi dan aktivitas produktif. Keseimbangan tercapai saat uang mendukung sektor real,
Tujuan akhir, keadilan, stabilitas, dan kesejahteraan atau falah. Dengan demikian, model keseimbangan makroekonomi Islam merupakan adaptasi dari ISLM konvensional yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Model ini menekankan larangan riba, penguatan sektor real, dan pencapaian kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.